فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwan, kita telah masuk pada babul hajb, yang merupakan salah satu bab penting dalam ilmu waris. Bahkan tidak boleh berfatwa dalam masalah warisan kalau tidak paham babul hajb. Baik. Yang secara umum hajb terbagi menjadi berapa wafa? Dua, yaitu hajbun bi wasfin dan hajbun bi syakhsin. Baik, hajbun bi wasfin maksudnya apa? Abdurrahman Aceh. Terhalanginya seorang dari mendapatkan warisan padahal dia ahli waris karena sifat apa itu? Karena suatu sifat, yaitu sifat-sifat yang menghalangi pewarisan, yaitu membunuh, perbedaan agama atau budak. Baik. Sehingga pada masalah hajbun biwasfin keberadaannya seperti tidak ada, sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam penghitungan waris. Ini mudah. Adapun jenis yang kedua, hajbun bisyakhsin, ini yang butuh diperhatikan. Hajbun bisyakhsin digolongkan lagi menjadi berapa, Ali? Menjadi dua, yaitu tayyib, hajbu hirman dan hajbu nuqsan. Hajbu hirman maksudnya bagaimana, Khuzaimah? Baik. Seorang terhalangi secara total dari mendapatkan warisan karena adanya orang yang lebih kuat atau lebih utama untuk dapat warisan. Ini hajbu hirman. Memang berarti dia tidak dapat warisan sama sekali karena ada yang menghalanginya karena lebih kuat kedudukannya. Adapun hajbu nuqsan maksudnya bagaimana ini, Hamzah? Baik. Berpindahnya ahli waris ini dari bagian yang besar ke bagian yang kecil karena ada sebab, ya. Sebab ahli waris yang lain yang memiliki efek tersebut kepadanya. Dan ini telah kita ambil kemarin, ada 7 macam. Sekarang perhatikan qawaidul hajbi, kaidah-kaidah dalam hajb. Man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitatu illal ikhwah li fa innal umma la tahjubuhum. Man adla biwasitatin, siapa saja, akhwan, yang apa? Yang dia menjadi ahli waris karena karena perantara, ya, perantara, maka perantara tersebut akan menjadi penghalang baginya jika dia ada. Maksudnya bagaimana, kawan? Man adalah biwasitatin. Contoh, kawan, ibnil ibn. Tayyib. Ibnul ibn lah, tidak usah jauh-jauh. Ibnul ibn. Dia menjadi ahli waris karena ada wasitah siapa? Ibn, ya kan? Ada wasitah ibn. Maka ibnul ibn tidak akan bisa mendapatkan warisan kalau ada ibn. Demikian pula ibnil ibn. Dia menjadi warisan, menjadi ahli waris karena ada ibnu ibn, juga karena melalui jalur ibn.
Maka kapan saja dalam pewarisan ada ibn atau ibnul ibn, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan warisan. Paham? Demikian pula bintul ibn atau bintul ibn. Nah, ketika ada bintun, dia tidak akan dapat warisan. Baik, dan seterusnya. Kecuali satu, akhwan, ikhwah li Siapa yang menjadi wasitah? Ya kan? Ikhwah li wasitahnya Ini tidak akan menghalangi dia. Ya, tidak akan menghalangi ikhwah li dari mendapatkan warisan selama syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kemudian yang kedua, idza ijtama'a asiban fi mas'alatin yuqaddamul aqwa minhuma wa yuhjabul akhar. Apabila berkumpul dua asabah dalam satu kasus pembagian waris, maka dikedepankan yang lebih kuat dari kedua asabah tersebut dan dihalangilah yang lain dari mendapatkan warisan. Baik. Contoh, akhwan. Ibnun dengan ammun. Mana yang lebih kuat? Ibn. Maka ibn mendapatkan warisan sedangkan am tidak mendapatkan warisan. Ini. Baik. Yang ketiga, annal furu'a la yahjubuhum illa furu'un wal usulu la yahjubuhum illa usulun. Kaidah dalam hajb, akhwan, bahwasanya furu' yaitu anak keturunan tidaklah menghalangi mereka dari mendapat warisan kecuali anak keturunan juga. Cuman yang menghalangi anak keturunan yang lebih dekat dengan dengan si mayit. Misalnya cucu. Ya, cucu yang bisa menghalangi dia siapa? Anak keturunan si mayit langsung, yaitu anak. Kalau buyut menghalangi dia dari warisan siapa? Cucu dan anak, ya, demikian seterusnya. Tapi apakah ayah bisa menghalangi cucu dapat warisan? Tidak, ya kan? Kalau misalnya di situ yang ada adalah ibnul ibn, kemudian ada ab, maka ab dapat berapa? 1/6, sisanya untuk ibnul ibn, ya kan, cucu, untuk cucu, karena ibn tidak ada. Demikian. Qala wal usulu la yahjubuhum illa usul. Demikian pula usul, yaitu orang tua, tidaklah menghalangi mereka dapat warisan kecuali orang tua juga. Karena orang tua ini, usul ini dari bapak, kakek, buyut terus ke atas. Nah, makanya jad itu yang menghalangi dia dapat warisan siapa? Jad yang menghalangi dia dapat warisan siapa? Muhammad. Ab, ya, jad yang menghalangi dia dapat warisan adalah abun. Nah, abul ab, bapaknya bapak, itu siapa? Abul ab, ya, jaddun, ya kan? Kalau abu abil ab, berarti yang menghalangi dia jad dan ab, ya. Baik. Adapun anak, apakah menghalangi? Dan misalnya di situ ada jaddun, ayahnya sudah meninggal, ini mayit, ayah si mayit sudah meninggal, yang ada adalah jaddun, abul ab. Kemudian ada Ada ibnul ibn, dua ini tok yang masih hidup. Berarti apakah jaddun menghalangi ibnul ibn dapat warisan? Tidak. Apakah ibnul ibn menghalangi jaddun dapat warisan? Tidak, cuman mengurangi saja. Ya, hajbu apa tadi namanya? Hajbu nukson. Hajbu nukson. Seandainya ada ibnul ibn, semua harta untuk jad. Tapi tatkala ada ibnul ibn, maka jad dapatnya 1/6, kemudian sisanya untuk ibnul ibn. Wa annal hawashi yahjubuhumul furu' wal usulu wal hawashi. Adapun hawashi itu siapa? Yaitu ikhwah, kemudian umumah, ya, ikhwah saudara-saudara, kemudian paman-paman,
maka menghalangi mereka untuk dapat warisan furu'. Kalau ada anak keturunan, ya am tidak dapat, tidak dapat. Baik. Demikian pula usul, orang tua menghalangi mereka dapat warisan. Wal hawashi, demikian pula apa? Sesama hawashi. Baik. Antara ikhwah kemudian am. Baik. Karena urut-urutannya mana yang lebih kuat antara ikhwah dengan am? Lebih kuat am, ya. Lebih kuat am, ikhwah, ya lebih kuat ikhwah. Nah, akh syakik atau akh li'ab lebih kuat daripada apa? Am. Baik. Ini 3 kaidah penting dalam masalah haji. Ya, kemudian kaidah aqsamul warathah min babil hajbi arba'at. Jenis-jenis ahli waris fi babil hajb. Aqsamul warathah fi babil hajbi arba'at. Ahli waris dalam bab hajb itu ada 4 macam. Wahum, mereka ini yang pertama yahjubun wala yuhjabun. Ini paling kuat. Baik. Mereka ini paling kuat. Yaitu apa? Mereka bisa menghalangi tapi tidak dihalangi. Ya. Jadi menghalangi yang lain tapi mereka tidak bisa dihalangi. Wahum al-abawan wal wildan. Itu kedua orang tua dan anak-anak. Ya. Mereka mesti dapat warisan. Yang kedua yuhjabun wala yahjubun. Nah, ini paling lemah. Ya. Mereka bisa dihalangi tapi tidak bisa menghalangi. Ini ikhwah li'um. Ya, ikhwah li'um. Yang ketiga la yahjubuna wa la yuhjabun. Ini kuat atau lemah? Mereka netral. Yang penting tapi apa? Mesti dapat. Ya, mesti dapat. Berarti ini kuat juga, tidak pernah jatuh. Tidak pernah jatuh dalam hitungan waris. Ya. Walaupun tidak bisa menghalangi yang lain, tapi apa? Dia tidak terhalangi. Ya. Baik. Jadi dia paling aman. Nah, paling aman yaitu az-zaujan, suami atau istri. Yang keempat yahjubuna wa yuhjabun. Nah, yang keempat mereka menghalangi dan juga pada kondisi yang lain terhalangi. Wahum baqiyatul warathah. Ini ahli waris yang lain. Terkadang mereka menghalangi, terkadang mereka dihalangi dari mendapatkan warisan. Ini 4 macam ahli waris dari sisi hajb. Kaidah ini diingat-ingat, sittatun la yuhjabuna albattah. Yuhjabuna antum harokati biar enggak keliru. Sittatun la yuhjabuna albattah. 6 golongan yang tidak pernah terhalangi dari dapat warisan. Berarti kalau menghitung waris ikhwan atau menyelesaikan masalah warisan, antum harus tanya ada tidak 6 ini ya Pak. Baik. Wahum mereka ini al-abawan, kedua orang tua. Jadi ketika ada kasus waris tanyakan, ayah ibu si mayit ada enggak? Ke atas. Kalau tidak ada, enggak. Kemudian wildan, anak keturunan si mayit, ke bawah ada enggak? Kemudian zaujan, yaitu apa? Pasangannya. Kalau yang meninggal laki-laki berarti istrinya, kalau yang meninggal perempuan berarti suaminya. Nah, mereka ini kalau masih hidup mesti mendapatkan warisan, kecuali kalau ada penghalang yang menghalangi, seperti misalnya dia naruh racun, membunuh atau beda agama. Baik. Baru kemudian melihat ke yang lainnya. Ya, ke yang lainnya, Pak. Kalau seandainya di situ bertanya tentang wildan, anak, di situ sudah ada anak laki-laki, sudah tidak perlu tanya ahli waris yang lain, ya kan? Kenapa? Karena harta akan habis di situ. Harta akan habis dalam pembagian waris karena ada anak laki-laki. Sehingga tidak perlu pamannya ada ndak, ikhwah syakik ada ndak, tidak perlu, ya kan? Jadi ini yang paling pertama hendaknya ditanyakan ketika seorang diberi kasus pembagian waris.
kedua orang tua, anak-anak, serta pasangan dari yang meninggal. Baik. Barakallahu fikum. Antum bisa perhatikan diagram. Nah, dilihat dulu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.